kasih Tuhan Yesus, selamat datang kembali beribadah memuji nama Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan segala pujian, haleluya. Hormat kemuliaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Datang padamu
siapa yang mau bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, yang Tuhan janji-Mu bersinar bagi kehidupan kami, buktikan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, dan kami bersyukur kami generasi-Mu kembali datang memuji, memuliakan dan beribadah kepada Engkau. Berkati, urapi, pimpin kami semuanya dalam kuasa Roh Kudus dari awal sampai pada selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan hadir. Terima
berjalan dengan kembali teman-teman remaja, Tuhan memberkati. Kur dari yang laki-lakinya, pemudanya dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Siapkan hati untuk firman-Nya. Kau kekuatanku. Haleluya. Ku datang kepadamu, kau terima diriku,
tempat dan bagi seluruh badan yang lain. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya, sore hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan dengan keadaan yang sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada, ya, keadaan kita sampai saat ini baik-baik saja. Kita bersyukur kita boleh datang, memanfaatkan waktu yang ada untuk datang ke rumah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tanda kita mensyukuri segala kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kepada kita sore hari ini. Sama-sama kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 bagian A dan ayat 10 bagian A. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 bagian A dan ayat 10 bagian A. Bagian A-nya sampai yang mana ini? Oke, saya bacakan bagi teman-teman. Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Di situ. Ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta menerima. Itu bagian A-nya. 9 bagian A. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya mau tanya kepada teman-teman di sini, siapa yang pernah meminta? Meminta, ya. Pernah, semuanya pernah meminta. Ketika kita meminta, apakah semuanya kita terima? Siapa yang semua permintaannya diterima? Tapi Tuhan berkata saat malam hari ini, sore hari ini ya, kepada kita, kepada anak-anaknya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Dan jawabannya Tuhan, karena setiap orang yang meminta menerima. Ya, menerima jawaban. Menerima apa yang kita minta. Oke, saya tadi sudah tanya, setiap kita pasti pernah meminta. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira hal apa yang membuat kita berani untuk meminta? Dalam kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu ya, dalam kehidupan kita, lingkungan kita, lingkup kita saja, mungkin di rumah, mungkin di sekolah, mungkin dengan sahabat teman-teman kita, mungkin di kampus, di tempat kerja. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu berani meminta? Mas Wahyu, aku minta permennya dong. Arthur, aku minta apa? Kuenya dong. Saya tanya ke Mbak Seren, apa yang membuat Mbak Seren berani meminta? Punya segalanya. Kita tahu, wah itu dia mampu, dia punya gitu ya, Seren ya. Oh dia punya permen, akhirnya kita berani meminta kepada permen. Kepada permen, kepada dia. Masa boleh miracle. Apa yang membuat Mas Miracle berani meminta? Karena kita menginginkannya. Karena kita menginginkannya. Akhirnya kita meminta. Mas Abed, apa yang alasannya Mas Abed kok Mas Abed berani meminta?
Survei membuktikan. Menurut Mas Rio, Karena kita butuh perlu. Menurut Bang Pilus, apa yang membuat alasan apa kok kita itu berani untuk meminta? Karena saya belum punya barang itu Atau banyak barang itu. Mas Rangga, saya belum punya jawaban yang sesuai dengan daftar saya. Saya tak tahu minta. Karena mau membutuhkan. Oke, Mas Joshua, apa yang membuat Mas Joshua itu berani meminta? Orang itu punya tidak betul. Kita butuh. Siapa soalnya tak ganti ya? Kenapa jawabannya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Ya itulah, ketika kita meminta, kasih pertanyaan kan saya meminta jawaban. Ternyata jawabannya nggak sesuai. Jadi semua permintaan kita itu nggak semuanya dikabulkan ya, dijawab ya. Nggak semuanya jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gini, kita ada di lingkungan, saya kembali mulai dari awal. Kita ada di lingkungan sekitar kita. Terus kita perlu ya. Kita perlu dengan apa yang kita butuhkan karena kita nggak punya. Ya, saya jawab. Kenapa sih kok kita itu berani untuk meminta kepada Allah? Kok salah ya pertanyaan ini? Kenapa saya berani meminta? Karena apa? Kok saya punya alasan berani meminta? Misalkan saya meminta ke Mas Wahyu, kenapa saya kok berani minta ke Mas Wahyu? Gitu maksud saya. Alasannya, kenapa saya itu kok bisa? Ya bukan karena saya membutuhkan, ya sekali lagi kita ulangi. Kenapa saya kok berani meminta ke Mas Wahyu itu? Kenapa alasannya? Lah, mungkin itu ya. Ngerti ya maksud saya? Saya minta ke Mbak Vina, alasan apa kok saya berani meminta ke Mbak Vina? Saya ulangi pertanyaannya seperti itu ya. Mas Abel, kenapa saya itu berani meminta ke Mbak Vina, alasannya apa? Kok saya itu bisa berani meminta gitu? Ini baru jawabannya. Kenapa Mas Wahyu? Karena bestie, karena kenal. Terus apa lagi? Ya memang itu ya jawabannya. Kalau di keluarga karena kita anak anggota keluarga, mungkin ayah kita. Berarti pertanyaan saya pertama tadi ambigu. Saya mintanya tapi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita minta seperti itu ya. Kita minta tapi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa saya berani meminta? Kita berani meminta. Ya karena kita kenal. Seandainya kita nggak kenal, kira-kira berani nggak? saya betul Malu di saya, mungkin pikir-pikir dulu. Aku katanya minta roti neo, kita lapar atau kita haus banget. Kemudian di samping kita nggak kenal, ada bawa minuman. Mikir-mikir mungkin, pasti mikir-mikir ya. Mungkin karena tak kuat nahan akhirnya diberanikan. Aku minta dong, gitu ya. Karena kita yang pertama kita mengenal, jadi kita berani untuk meminta, mengenal orang tua kita, sehingga kita berani untuk meminta. Itu maksudnya standar. Kita bestie, sahabat, jadi kita berani meminta. Kita baca dulu ayat sebelumnya, sebuah kisah, ayat yang kelima ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.
Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya itu. Ya seperti ini tadi ya. Terus ketika ini saya dipaksa. Ya ketika seorang sahabat datang kepada bestinya, seseorang datang kepada sahabatnya karena perlu, gedor-gedor, karena dia adalah sahabatnya, dia nggak mungkin jawab, aku ngantuk, pintu tertutup, terus nanti ganggu aja, bengi bisa. Ya, firman Allah katakan nggak seperti itu, dia akan membukakan pintu. Nah si gedor-gedor ini kenapa dia berani menggedor-gedor pintu rumah orang lain? Karena dia adalah sahabatnya, karena kenal, karena tahu. Jadi dalam ayat tadi yang mendasari kita bukan belajar untuk memintanya, tetapi apa yang mendasari kita untuk berani meminta kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena kita mengenal. Karena kita mengenal Tuhan. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari karena kita saling kenal satu dengan yang lain. Si A kenal dengan si B, si B kenal dengan si A, saling mengenal. Yang kedua karena kita adalah sahabat Kristus. Yang terakhir adalah kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tiga hal ini yang membuat kita berani meminta kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri ngomong, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Jadi Allah, jadi Yesus membebaskan kita untuk meminta. Saya katakan di awal tadi, kita semua pernah meminta. Entah kepada teman kita, saudara kita, orang tua kita. Ya, kita pernah meminta. Karena kita kenal, karena kita sahabatnya, atau karena kita anaknya, sehingga kita berani meminta. Nah, hal ini, keberanian kita untuk meminta kepada Yesus itu diawali oleh sebuah kasih karunia. Ya, karya salib. Roma katakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah karena dosa. Tetapi karena kasih karunia, karena salib Kristus, itu membuka jalan bagi kita. Saat itulah dimulai hubungan kita dengan Tuhan. Ketika karya salib itu terjadi, Yesus mati di atas kayu salib, maka dimulailah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena Yesus memungkinkan kita untuk memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi ketika kita belum terima kasih karunia, kita susah berhubungan dengan Allah. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meminta, tapi kita nggak kenal, malu, atau ada jarak yang jauh. Kita bisa meminta, tapi sangat kecil diberikan kemungkinannya. Tapi kalau kita kenal, sekalipun ada juga yang tidak ngasih, tapi kemungkinan besar akan dikasih. Ya, lewat Yesus kita dapat berbicara dengan Tuhan. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memuji Dia, menyembah Dia, merasakan hadiratnya, menikmati kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita bisa rasakan. Jadi kita dekat. Akhirnya kita kenal, akhirnya kita dekat, akhirnya kita menjadi sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Karena kasih karunia-Nya kita disebut sahabat-sahabat Kristus. Yohanes 15 ayat 15. Saya bacakan bagi teman-teman. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi kita ketika karya salib itu nyata terjadi, kita sudah bukan disebut lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, oleh majikannya. Seorang hamba tidak tahu. Tetapi kita disebut sahabat, tempat Tuhan curhat. Curhatnya apa? Di sini dikatakan, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Firman Allah ini adalah rahasia Bapa yang disampaikan kepada Yesus. Karena Yesus menganggap kita sahabat, rahasia itu disampaikan kepada kita. Ya. Biasanya kalau punya bestie, punya sahabat, sudah gak ada rahasia ya. Semuanya diceritakan. Dari A sampai Z. Semuanya diceritakan. Kenapa? Karena dia sahabatku. Karena dia bestieku. Apalagi kalau bestie itu ngomong, kalau kamu perlu apa-apa, jangan malu untuk minta, jangan malu untuk ngomong. Saya akan bantu. Senang luar biasa. Senang gak? Yang sahabat kayak gitu. Minta terus. Senang ya. Saya pun senang kalau punya sahabat seperti itu ya. Artinya kita ada kelegaan, ada jaminan, ada harapan. Itu sahabat di dunia. Apalagi kita punya sahabat yaitu Yesus. Yesus ngomong, mintalah apa yang kamu perlukan, ngomong curhat kepada aku. Aku enggak menganggap kamu rendah ketika kamu hancur hati datang kepadaku. Ya, Daud katakan seperti itu. Dia tidak memandang hina hati yang hancur. Ketika kita cerita kepada Tuhan, curhat kepada Yesus dengan segala pergumulan, permasalahan kita, atau kita minta, Tuhan gak tinggal diam, atau Tuhan gak memalingkan wajahnya, karena dia sahabat kita. Ini loh rahasianya Bapa saja diberikan kepada kita melewat firman-Nya. Karena kita dianggap sebagai sahabat, semua dikasih tahu lewat firman Allah ini. Karena kita sahabatnya. Selanjutnya, karena kita disebut anaknya, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan sehingga kita berani meminta kepada Tuhan. Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan dari teman-teman. Jadi kamu bukan lagi hamba, kembali hamba ya, bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, kita bukan lagi hamba, bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hidup di dalam dosa. Tetapi Yesus, Allah menganggap kita sebagai anak. Nah, luar biasanya keistimewaan seorang anak biasanya dapat warisan. Ya, dapat warisan. Dan ini Allah kasih juga. Maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Allah punya tanah yang luas. Setiap kita punya bagiannya masing-masing dalam kerajaan surga, dalam kemuliaan yang kekal. Ya, kita disebut anak-anaknya, bukan lagi hamba-Nya. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan anak dengan orang tua? Yesus adalah orang tua kita, Bapa kita. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan kita dengan ayah, dengan bapa, dengan ibu? Gak ada sultan jalur ini, jalur itu. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak sih? Jalur ini, jalur itu. Semuanya bisa kita lakukan karena begitu dekat, karena anak. Kita lihat kisah anak yang hilang ya. Dalam Injil Lukas 15. Injil Lukas 15
Kita baca ayat yang ke-12. Kita buka dulu di Lukas 15. Mulai ayat yang ke-12. 12-13 tak bacakan ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di sini salah satu contoh bagaimana kedekatan seorang anak dengan ayahnya, dengan bapaknya. Jadi gak sukan-sukan si bungsu minta apa yang menjadi haknya. Dan itu memang diperbolehkan karena memang minta, karena dia berani minta karena itu seorang ayahnya, seorang bapaknya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikan bagian harta milikku. Aku minta bagian harta milikku." Ya karena bapaknya, dia adalah anaknya yang dikasih. Kalau saya minta belum tentu dikasih. "Pak, kayaknya tanahku anakku, mau sopo." Kalau anaknya yang dikasih, "Oke, tak kasih, ini punyamu." Si bungsu, "Ini punyamu dan sulung." Kasih dua-duanya. Ya ini contoh kedekatan kita sebagai anak. Entah mau dibuat apa sama si bungsu, ya dibuat foya-foya, dan itu urusannya karena sudah dikasih. Si sulung disimpan, dikelola, dikelola. Itu hanya sudah menjadi sudah minta dan sudah diberi. Sayangnya si sulung memang melakukannya, menjualnya, mengelola hartanya dengan berfoya-foya. Si bungsu ya mengelola hartanya dengan berfoya-foya sampai akhirnya habis. Dan si sulung tetap ada di mana. Kemudian ketika si bungsu pulang dan hartanya habis, kembali si sulungnya mulai iri karena si bungsu disambut dengan luar biasa. Sampai ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, ini kepada yang sulung ya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Si sulung marah ke pamannya karena perlakuan bapaknya kepada si bungsu. Tetapi ayahnya berkata, "Dena, kamu tak kasih harta. Kamu ada di sini bersama dengan aku. Harta yang kamu punya, apa yang kita punya, apa yang ada di sini itu adalah punyamu. Kenapa kamu marah? Kalau kamu mau minta, tinggal ambil, tinggal minta. Karena apa yang aku punya itu juga kamu punya." Luar biasa. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Pelajaran buat teman-teman pemuda remaja, pelajaran buat kita bersama, saya dan teman-teman. Ketika Allah sudah menjawab doa kita, sudah memberikan apa yang kita pergumulkan, maka hati-hati, jangan disia-siakan. Jangan seperti si bungsu, ketika dia minta, dia terima, tapi disia-siakan hartanya. Ketika kita bergumul kepada Tuhan, apa yang kita rindukan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita minta, dan Tuhan kasih, hati-hati, jangan disia-siakan. Pergunakan dengan sebaik mungkin. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Karena pujian ketika kita ibadah tadi, terlalu banyak apa yang Tuhan sudah beri. Kita tak mungkin lagi membalas dengan apa yang kita miliki. Jadi apa yang Tuhan beri termasuk kehidupan yang kekal, kasih karunia Allah, jangan disia-siakan. Nanti kecewa seperti yang bungsu. Dan karena kecewa bisa kembali kalau masih ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada, karena kita tidak tahu keadaan di dunia ini. Maka berjaga-jagalah, katanya firman Tuhan. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, kita harus berjaga-jaga dengan pemberian Allah.
Jangan juga seperti anak yang sulung. Tuhan sudah karuniakan kepada kita berkat anugerah kasih karunia, atau Tuhan sudah jawab segala pergumulan kita. Tapi kita masih mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, dia kok enak sih hidupnya, padahal dia sudah jauh darimu. Dia meninggalkan Tuhan. Setelah meninggalkan Tuhan, tambah enak hidupnya, tambah diberkati kelihatannya, tambah kaya raya, tambah sehat, tambah pinter sekolahnya, tambah beruntung sepertinya dapat pekerjaan yang enak. Saya ini berharap terus kepadamu Tuhan, kok pancet kayak ini. Pernah berpikir seperti itu? Atau mungkin nanti akan berpikir seperti itu? Ingat si sulung. Bapaknya katakan, kamu ada bersamaku setiap hari. Kita anak-anak muda di tempat ini ada bersama Yesus setiap hari. Bapaknya ini adalah jaminan bagi si sulung. Ya sebenarnya kalau dia bisa merenungkan segala apa yang diperlukannya ada dalam rumah itu, ada dalam ayah. Segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pergumulan ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada bersama-sama kita. Jadi kita mau bersyukur, jangan kita mengeluh lagi, aku punya Yesus. Christ is enough for me. Yesus cukup bagi kita. Karena apa? Karena di dalamnya sudah terletak segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan segala perkara yang terbesar keselamatan jiwa kita ada di dalamnya. Jadi mari kita bersyukur, mintalah, Yesus tadi katakan, maka aku akan memberikan kepada. Nah ini kita disebut anak. Kita sebagai anak sudah kita berani meminta kepada Tuhan. Dari ketiga hal ini kita mau belajar bahwa keberanian kita untuk meminta itu adalah berarti kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Ya, jangan lepas daripada Tuhan. Dimana katakan kita adalah satu tubuh punya banyak anggota, jangan sampai lepas anggotanya. Kita jadi tangannya tapi kita lepas, gak bisa berbuat apa-apa tangannya sendiri. Ya, jadi kita harus terhubung dengan Tuhan, tekun dan setia membangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terputus. Ya, kalau kita memutuskan sendiri, jadi kita yang memutuskan seringkali kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Karena apa? Karena keadaan dunia mungkin yang membuat kita iri, kalau itu semakin gini. Atau keadaan anak-anak muda di sekitar kita dengan berbagai macam kenakalannya yang membuat kita jatuh, ya, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus seperti anak bungsu tadi. Dia berfoya-foya hidup sesuai dengan keadaan dunia, serupa dengan dunia, sehingga hubungan dengan ayahnya terputus. Jadi kita harus berhati-hati, kita mau jaga terus, kita mau terhubung terus kepada Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ini yang harus kita jaga, harus kita terus asah, harus kita terus lakukan. Ya. Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin berani untuk meminta. Ya, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan punya segalanya. Aku hanya perlu Tuhan Yesus dalam hidupku. Dalam segala permasalahan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita punya Tuhan Yesus sebagai tempat curhat kita, sebagai sahabat kita, sebagai Bapa kita. Kalau kita minta kepada Bapa, seorang Bapa itu akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang diminta
kita, tapi seorang bapak kan tahu ini yang lebih kamu butuhkan, ini yang lebih kamu perlukan. Ya, beberapa waktu lalu saya lihat status di WA, ya seperti itu, menceritakan seorang ayah, gak ngerti seorang ayah itu dengan cara apapun akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Aku perlu laptop Pak, tiba-tiba dibelikan. Aku perlu kendaraan Pak, tiba-tiba dibelikan. Itu seorang bapak. Itu seorang bapak di dunia. Kita lihat kembali dalam Lukas 11 tadi. Bagaimana dengan bapak kita di surga? Lukas 11 kembali. Kita akan baca ayat di bawahnya. Ayat 11 ya. Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga, Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka Dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk membimbing kita kepada siapa saja yang meminta. Yang terakhir kita akan lihat satu kisah dalam kitab Ester. Ester pasal yang keempat. Bagaimana kasih karunia itu akan membawa hubungan kita yang erat kepada Tuhan dan sampai akhirnya membawa hasil dalam segala doa, perbuatan atau permintaan kita. Pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat 10 sampai 12. Ini keadaan bangsa Yahudi pada zaman Ester. Ayat 10 dan sampai 12. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Sampai di situ ya. Jadi ketika bangsa Yahudi diancam mau dihancurkan oleh Haman, Mordekai ngadu dengan Ester. Ester, tolong bangsa kita mau dihancurkan sama Haman. Kamu menghadap raja. Ester jawab, kalau hukumnya adalah ketika kita datang ke pelataran raja dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, satu hukumnya yaitu mati, dihukum mati. Nah, saat itu hubungan raja dengan ratu Ester, karena raja dengan ratu ada senggang, bukan karena keretakan atau bukan karena tukaran ya, tapi memang itu aturannya. Ada jurang pemisah. Artinya raja harus mengulurkan tongkat emas sebagai tanda kasih karunia, baru orang itu boleh masuk menghadap raja. Tapi kalau enggak, ketika misalkan ini tahtanya, terus pelatarannya di situ, loh, jis liburan depon, terus saya tidak menyuruh masuk, hukumannya adalah mati. Jadi yang seliburan di depan pelataran situ akan dihukum mati. Ya, Ester ngomong gitu. Kemudian ayat yang ke-15. Kemudian Mordekai, sebelum itu ya Mordekai akhirnya, waduh ya apa ini? Akhirnya Ester bijak memiliki satu pergumulan, satu usaha, satu upaya di ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini ke Mordekai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Maka bagilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang diperintahkan Ester kepadanya. Akhirnya Ester nekat. Ya, Ester, tapi nekatnya disertai dengan pergumulan yang luar biasa. Seluruh bangsa Yahudi harus berpuasa dan berdoa menghadap kepada Tuhan. Ada usaha, ada upaya untuk Ester mendapatkan, memperoleh kasih karunia Raja. Berbalik dengan kita, kasih karunia dari Allah itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Bahkan kita tidak boleh bermegah karena itu bukan hasil usaha. Itu adalah pemberian Allah. Makanya kita harus benar-benar bersyukur kita beroleh kasih karunia Allah. Kita tidak dihukum mati. Sekalipun kita seliweran di depan pelataran rumah Allah, tapi kita malah disuruh masuk oleh Allah. Berbeda dengan Ester, Ester bergumul, berupaya untuk mendapatkan kasih karunia. Akhirnya apa yang terjadi? Pasal yang kelima, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Apa yang terjadi? Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Oh, leganya luar biasa. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wah, luar biasa. Ketika Ester berupaya, berusaha untuk menjalin hubungan dengan raja, akhirnya raja menyatakan kasih karunia. Tongkat emasnya diancurkan. Ester, sampai gue diparini. Duh ratu, sini ratu. Ketika kasih karunia itu dinyatakan, akhirnya pun tumbuh hubungan, tumbuh kedekatan. Ketika tumbuh kedekatan, maka biar semua diberikan. Di sini dikatakan apa yang perlu Ester, bahkan setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepada. Ayat selanjutnya baru Ester meminta, berani meminta karena sudah ada hubungan, karena sudah ada kedekatan, karena sudah ada kasih karunia. Kita minta kepada Tuhan. Kita beranikan minta kepada Tuhan karena kita sudah punya kasih karunia. Karena kita sudah terhubung dengan Yesus. Maka Yesus katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kita pergumulkan, apa yang kita rindukan, kita mau minta, kita mau serukan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita minta, ya memang tidak semua yang kita minta kepada Tuhan akan diberikan. Karena Matius katakan, sebab Bapa yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mana yang lebih penting, mana yang lebih perlu, itu yang akan Tuhan sediakan terlebih dahulu. Bisa jadi permintaan kita ditampung oleh Tuhan sampai tiba waktunya kita siap untuk menerima berkat itu. Tuhan akan mencurahkan berkat itu sampai kita siap menerima apa yang kita minta. Karena apa? Kalau kita tidak siap seperti si bungsu tadi, harta yang diterima dibuat foya-foya, tidak bersyukur. Jadi apa yang kita minta, kalau Tuhan katakan ini memang waktunya dan kamu sudah siap terima, maka terima. Yang terpenting di sini adalah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa meminta apa yang kita pergumulkan. Segala permasalahan bukan kita, kerinduan pergumulan kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita terhubung seperti Ratu Ester dan Raja tadi terhubung, ada hubungan yang erat, ada saling mengenal, ada sahabat, ada anak dan ayah, maka di situ akan dilimpahkan, dicurahkan berkat-berkatnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya teman-teman pemuda remaja.
kita mau terus, intinya kita mau terus terhubung dengan Tuhan supaya kita melakukan apa yang diperintahkan. Mintalah kedekatan kita dengan Tuhan membawa hasil yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan firman Allah malam hari ini. Terus kuat dalam Tuhan, teman-teman pemuda remaja di tempat ini terus setia dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya serahkan kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih yang sempurna telah kuterima dari yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau selalu ada
Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, hidupku ada di tangan-Mu. Ya. Mari kita berikan persembahan. Mari. Sudah melayani Tuhan petang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Oh,
sehingga kami memiliki akses, memiliki keleluasaan untuk meminta kepada Tuhan untuk segala keperluan kebutuhan kami, baik untuk hidup sekarang ini bahkan untuk hidup yang akan datang. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Engkau segala sesuatu tersedia untuk kehidupan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak malu, tidak sungkan, melainkan penuh keberanian iman kami. Kami menghadap Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberi yang terbaik bagi kami yang Tuhan sudah angkat menjadi anak-anak-Mu, menjadi sahabat-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami sejak muda. Kami menaruh iman, menaruh pengharapan, memandang kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang patut kami percayai dan yang patut kami andalkan dalam hidup ini. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya segala apa yang kami kerjakan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan seluruh pemuda remaja-Mu diberkati Tuhan senantiasa. Tuhan memakai hidup anak-anak muda-Mu menjadi alat-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu semakin hari semakin heran. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati serta melawati mereka. Setelah ini kami akan berlatih pujian untuk ibadah hari besok. Tuhan memberkati, dan setelah itu kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hendak tibakan di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah serta pertunjukan belas kasihan dari Putra-Nya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Latihan pujian yang